Cit, lo yakin mau ngasih tahu soal ini kata? Udah, lo tenang aja, Riz. Lagi ya, kalau ini sampai ke telinganya Pangeran, gue yakin kok Pangeran pasti bakal cari tahu tentang kebutuhannya si Mel. Kan? Bentar, Cit. Lo khawatirin apa lagi sih? Gue cuma mau ngomong apa yang bakal terjadi ke depannya. Kalau sampai semua ini kebongkar, Mel ketahuan kalau dia tuh pura-pura buta. Pangeran pasti benci banget dong sama Mel. Dan gue yakin Pangeran pasti bakal benar-benar kasih tahu ke semua orang kalau perasaannya benar-benar cinta sama Putri. Gue udah pernah bilang sama Tante Nawang. Dan Tante Nawang tahu kalau Pangeran suka ditekan sama bokapnya. Kalau sampai papanya Pangeran tahu hubungan Putri sama Pangeran, otomatis Putri juga bisa ditekan sama bokapnya Pangeran kan? Itu mungkin banget sih, Riz. Tante Nawang nggak mau sampai hal ini terjadi. Apalagi kalau sampai Putri disakitin berkali-kali. Mulai dari situ, Cit, Tante Nawang nggak setuju kalau Pangeran deket sama Putri. Tapi kalau sampai rahasianya Mel kebongkar dan Pangeran tahu, Mel pasti bakal mati kutu dan nggak bisa deketin Pangeran lagi. Dan secara kan sekarang Pangeran udah bebas dari tekanan papanya. Jadi dia udah bisa bebas juga deketin si Putri. Dan Tante Nawang juga pasti bakal bisa nerima kalau Pangeran deketin Putri lagi. Chris, kalau bisa sih mikir sepanjang itu, gue aja ya sebagai cewek nggak kepikiran sampai di situ. Tapi analisa gue selalu bener kan? Ya iya sih, emang lo itu sahabat gue yang wise. Tapi kadang tuh kalau lo udah mengarang indah, aduh, gue greget banget. Lagian belum tentu juga kan Tante Nawang ngerestuin si Pangeran sama Putri. Tambah lagi nih sekarang Tante Nawang sama dedinya Mel lagi ada masalah. Ya udah, Riz. Sekarang lo nggak perlu parno-parnoan lagi. Yang penting fokus kita sekarang tuh adalah nge-backupin si Putri. Kalau emang lo masih ada kesempatan untuk deketin si Putri, ya udah maju aja. Oke? Kalau gitu lagi sih. Ya udah, kalau gitu kita temuin Atta aja. Ayo. Ayo. Aku nggak nyangka laki-laki yang selama ini aku anggap baik ternyata tega nyakitin anak yang paling aku cintai. Silakan. Ya. Yuk. Aduh. Tangan Pak Raymond dingin sekali, Pak. Apa Pak Raymond gak enak badan? Iya, enggak. Kamu juga, Put, tangannya dingin sekali. Maafin ibu yang kurang peka dengan apa yang terjadi sama kamu, Bu. Kalau aja ibu tahu orang yang selama ini menekan kamu adalah anaknya Pak Raymond. Mungkin udah dari awal ibu nggak akan membuka hati ibu untuk dia. Putri? Oh ya, Citra mau ngajak ketemuan gue di plaza. Katanya sih dia mau bahas masalah Mel. Lo berdua ikut nggak apa-apa kan? Kalau gue sih nggak apa-apa. Nggak tahu Pangeran tuh gimana. Gue juga ikut aja deh. Sambil nunggu jawaban dari usus goreng. Ran, lu telepon Putri. Ya cuman aneh banget deh. Masa nggak ada nada sambung ya?
Gue nggak tahu deh, ini emang Putri yang nggak ada signal, apa emang HP-nya aja yang ngeblank? Lo ada janji apa sama dia? Putri kan janji ketemuan sama gue. Habis dia nemenin ibu ketemu sama temen deketnya, sama anak temen deketnya, dia mau ketemuan sama gue deh. Dia kan juga udah janji mau jawab pernyataan cinta dari gue. Mungkin lu kesorean kali, Ran. Karena kan tadi harus nemuin Mel dulu. Gue juga udah WhatsApp yo berkali-kali. Gue udah bilang ketemuan di Lampion Cafe. Tapi cuma checklist 1. Telepon aja terus, maksudnya biar chat lu itu masuk gitu. Gue udah telepon berkali-kali, tak. Tetep aja nggak nyambung-nyambung. Jadi nggak enak deh feeling gue. Positive thinking aja dulu, Ran. Tak. Coba radionya dinyalain. Kita dengerin lagu atau apa gitu biar relax. Dari tadi kita tegang terus. BM banget sih lucunya. Udah bentar. Udah tuh. Oke guys, sebelum kita dengar lagu berikutnya, Ya kita elah, mau Tak. bacain news tweet Lu dari tua sosok banget yang ngapain punya dengerin radio? Cari saluran lain ah. Ya udah tunggu aja ngapa. Ini juga pasti bentar lagi diputer kok lagu-lagu hit. Dari Jalan Almaira, ada demonstrasi yang menyebabkan rusuh. Salah satu korbannya perempuan muda dan kondisinya luka parah, tapi identitas belum diketahui. Nah, tuh. Lu denger. Kita dapat info kan? Untung aja tadi gua nggak belok ke Jalan Almaira. Tunggu deh. Itu kan deket rumahnya Putri. Kasihan korbannya. Gue yakin nih keluarganya pasti panik banget kalau tahu. Iya, Gi. Gue jadi ingat pas Putri kecelakaan. Pas dia kritis di rumah sakit. Jujur gue sedih banget. Gue takut banget kehilangan Putri. Semenjak hari itu, gue janji kalau gue gak akan jauh-jauh dari Putri. Dan gue akan terus ngelindungin dia. Gue takut kalau Putri sampai kenapa-napa. Putri. Putri. Aku yakin barusan tuh suara pintu depan yang kebuka. Tapi masa Putri pergi nggak pamit? Putri. Put. Pak Regar. Good evening, my ex-future wife. Pak Regar lihat Putri nggak ya Pak? Tadi kan saya dengar suara pintu, terus saya keluar cari Putri, Putrinya nggak ada. Putri, kayaknya tadi mau ke warung, Bu. Buy something that she needed. Mungkin mau beli sesuatu untuk keperluannya. Pak Regar yakin ketemu Putri tadi, Pak? Iya, saya papasan kok di gang barusan. Mau saya anterin tapi Putrinya nggak mau, ya udah saya go to home. Terus Putri ke arah mana ya, Pak? Ya pastinya ke arah jalan besar, Bu. Orang keluar dari gang ini kok. Putri baru aja sembuh dan dia harus ngadepin semua persoalan kayak gini. Aku khawatir kalau Putri pergi sendirian. Bu Nawang mau kemana? Saya mau cari Putri, Pak. Something wrong nih. Wah, saya harus nemenin my ex-future wife nih. Bu Nawang, wait for me! Aku telepon nggak ya, My Rose? Telepon nggak ya? Aduh, aku telepon dia pasti masih marah. Apa aku WA aja ya? Pasti dia belum tenang tapi. Jojo mana sih Jojo? 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 Kamu di mana? Ngapain kamu di bawah? Naik ke atas. Kamu kamar Mel, kamu keluarin baju-baju Mel sekarang juga. Cepetan. Iya, cepet. Sorry, Dad?
Jadi mau keluarin baju-baju aku lagi? Iya. Kan Daddy sudah peringatkan kamu. Kamu nggak turutin Daddy, kamu tahu resikonya. Oh my god, Dad. Jadi tuh kenapa sih semenjak deket sama ibunya si cewek asongan jadi berubah kayak gini? Tega banget lagi sama aku, mau cabut fasilitas aku semuanya. Sumpah ya. Hei. Enough. Dad, aku belum selesai ngomong. Jadi bayangin ya, mereka aja belum jadi keluarga kita udah bisa mempengaruhi Daddy. Apalagi kok bisa udah jadi keluarga kita. Gimana nanti nasib aku, Dad? Mel, mereka itu tidak pernah melakukan apapun sama Daddy. Mereka tidak minta apapun sama Daddy. Justru Daddy yang belajar banyak dari mereka. Dad, Daddy percaya sama mereka? Coba Daddy pikir-pikir ya. Kenapa Daddy bisa nurut sama mereka? Dan mereka tuh di depan Daddy cuma acting innocent, tau nggak? Kayak nggak tahu apa-apa. Aslinya mereka tuh like a snake. Mereka tuh udah berhasil mempengaruhi Daddy, makanya dikit-dikit Daddy apa? Ngancem aku. Jangan-jangan Daddy guna-guna ya? What guna-guna? Black magic! Makanya Daddy nurut banget, nyebelin banget sih! Mel. Hey, listen to me, Mel. Mel. Oh my god, what else? Daddy pengen bicara sebentar. Bisa nggak sih kamu bersikap dewasa kali ini, Mel? Bisa nggak? Kamu selesain masalah ini atau... Atau apa, Dad? Daddy bakal cabut semua fasilitas aku. Daddy mohon, Mel, sama kamu. Daddy ini kan mohon buat mereka, bukan buat aku, Dad. Kenapa kamu bikin situasi ini jadi makin sulit sih, Mel? Daddy itu sayang banget sama kamu. Tapi di sisi lain, Daddy juga sayang sama Bu Nawang. Dan Putri yang Daddy harapkan bisa jadi saudara kamu. Daddy nggak bisa milih karena Daddy nggak pingin kehilangan kalian. Putri masih belum bisa dihubungin. Udah berkali-kali gue telepon tetap aja, Yo. Sama sekali nggak bisa nyambung. Gue takut deh. Ini udah kelamaan. Perasaan gue makin gak enak. Gue takut Putri kenapa-napa. Lu gak ngajak Putri ketemuan aja? Kenapa lu nggak coba tanya ke Pak Regar? Siapa tuh Pak Regar tahu informasi soal Putri kan? Apa aja Gio nggak bisa dihubungin, lah gue coba kok. Semua udah gue hubungin. Pacar? Gue pikir lo kesini sendirian. Kok malah bawa rombongan? Santai aja kali. Dari tadi gue tuh semobil sama Atta. Jadi mau nggak mau, gue harus ikut ke sini. Tenang aja, gue nggak kepo kok sama urusan lo. Gue tahu sih lo sobinya kulkas. Tapi biasa aja dong, nggak usah insecure. Udah apaan sih? Malah saling tuduh-tuduhan sih. Pacar, maaf ya. Gue emang dari tadi udah sama Gio Pangeran juga. Kita tuh mau nyari bukti tentang kebutaan si Mel. Kalau si Mel itu pura-pura buta apa enggak. Dan masa lalu tadi ngajak ketemuan gue, ya gue pikir lu nggak ada masalah gitu kalau gue ajak Pangeran sama si Gio juga. Karena ya kita semua punya tujuan yang sama gitu buat ngebongkar rahasia si Mel. Iya, Cid. Nggak masalah kok. Jadi banyak yang pengen gue ceritain tentang Mel. Jadi kalau lo semua pada peduli, gue mohon hargain gue sama Rizky yang udah usaha buat cari informasi tentang Mel. Bu. Mana ya Pak Regar Putri? Nggak ada. Saya juga udah lihat tadi, dalam gang udah nggak ada, Bu. Mana? Bu Nawang udah coba telepon Putri? Tadi saya coba telepon Pak, tapi teleponnya nggak diangkat, nggak bisa. Aduh, mana lagi Putri nih? Maaf Bu, iya, saya mau nanya apa ada yang lihat Putri ya? Putri anak saya. Oh, kita nggak lihat tuh, Bu. Iya Bu, kita nggak lihat Bu. Pak Regar, kita mendingan sekarang ke jalan utama deh Pak, karena Putri udah nggak ada di sini. Oh iya, tapi Bu, kalau bisa Ibu jangan lewat Jalan Almera, karena di sana tadi ada demonstrasi terus rusuh gitu, Bu.
Dan korbannya itu perempuan muda yang ciri-cirinya itu rambutnya lurus panjang dan kulitnya putih. Dan sepertinya terluka parah, Bu. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Iya, makasih, Bu. Mari, Bu. Mari, Pak. Pak Regar, jangan-jangan Putri, Pak. Bu Nawang jangan berpikir yang macam-macam dulu deh. Enggak, Pak. Saya sekarang harus ke sana karena saya harus mastiin itu benar Putri atau bukan. Ya, oke, wait. Wait a minute. Saya ambil motor dulu ya. Cepetan nih, Pak Regar. Tunggu, Bu. Ya, Bu.